Puji nama Tuhan, haleluya, salam, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa, karena Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Kita ada, sebagaimana kita ada pada sore hari ini, walaupun cuaca buruk, tapi kita punya hati untuk menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, dan kami ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk pelayanannya Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati kita.
puji-pujian kami bisa berbuah harum di hadapan Engkau Tuhan. Bapa, biarlah oh Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini untuk melawan setiap kami anak-anakmu yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Lalu akan kami beraskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan baik. Tercurah
penyertaan-Mu dalam hidup. Kami merasakan kehadiran itu di hari ini Tuhan. Kami hidup dengan sukacita atas berkat sukacita-Mu yang Mu berikan kepada kami ya Bapa. Inilah hidup kami. Semuanya diserahkan kepadamu ya Tuhan. Segala pujian-pujian kami menjadi paku upah menjadi ajar ya Bapa. Kiranya Mu juga memberkati kami semuanya anak-anak yang datang dalam rumah puji ini Tuhan. Dipercayakan Tuhan, kiranya kami akan mempersembahkan Tuhan sedikit yang bawa ke rumah suci-Mu, tapi Ku memberikan yang berpesan bagi kami Tuhan. Terimalah Kau buat persembahan kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima
semua ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Kita semua memuji Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kita tidak akan memuji Tuhan seperti saat ini. Saya rasa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan terima kasih buat pengurus gereja dan juga ibu gembala yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di akhir-akhir ini ada banyak hal yang akan diperhadapkan kepada kita. Tetapi kita percaya kepada Tuhan seperti pujian kita tadi. Sana sini susah, tapi kita bukan karena kita tertawa karena masalah yang orang lain alami, tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan saya akan berikan judul kebangkitan Yesus adalah dasar kepercayaan dan dasar pelayanan orang Kristen. Jadi sekali lagi, kebangkitan Yesus adalah dasar kepercayaan dan dasar pelayanan orang Kristen. Kita melayani Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak bangkit sia-sia. Tadi dikatakan pujian firman Tuhan itulah dasar kehidupan kita. Nah, dasar kehidupan kita dalam firman Tuhan adalah memberitakan tentang Yesus yang bangkit itu, yang menyelamatkan kita. Amin. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa. Dan sore hari ini kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu kita simak Alkitab kita renungkan, kita perhatikan apa yang Yesus lakukan setelah kematiannya, penguburannya. Nah, di sana ternyata tidak tinggal di dalam kubur, tetapi dia bangkit, dan itu yang menjadi dasar kepercayaan kita, dasar iman kita. Puji Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak Alkitabnya, saya akan bacakan demikian ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, tetapi jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh
berpengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar, perhatikan, kita baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang mati. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus bangkit? Kalau Yesus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Dan di hari-hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, bahkan kata kepada 500 orang. Saya rindu, Bapak Ibu, melalui pemberitaan, melalui perayaan, Yesus menampakkan diri kepada setiap orang, kepada murid-muridnya. Biarlah kita rindu juga Yesus menampakkan diri dalam kehidupan kita. Amin. Dia berbicara kepada kita apa yang mungkin kita alami. Karena pada waktu itu, Bapak Ibu, saat Yesus disalibkan, disiksa, kemudian disalibkan, dikuburkan, semua muridnya takut, bersembunyi, gelisah, karena takut ditangkap. Mereka putus asa. Nah, mungkin kita, Bapak Ibu, yang ada pada saat sore hari, ada hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, membuat kita seolah kita tidak bisa berbuat apa-apa, putus asa dengan keadaan yang seperti saat sekarang ini. Tapi doa saya, Bapak Ibu, melalui hari-hari di mana Yesus menampakkan diri sampai dia naik ke surga, ada hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti murid-murid yang sudah bersembunyi dalam rumah yang terkunci, Yesus datang, dia katakan, damai sejahtera bagi. Murid-murid yang sudah meninggalkan Yerusalem karena sudah tidak ada harapan, sementara berjalan ke Emmaus, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Apa yang kamu bicarakan? Tapi saat bersama-sama dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, pikiran mereka dibuka. Biarlah hari-hari ini juga kita sementara mungkin tidak bercakap-cakap Yesus secara nyata, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, bagi yang kita baca maupun yang kita dengar, Yesus berbicara kepada kita, memberikan kita pengharapan kembali. Dan yang saya perhatikan, Bapak Ibu, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sementara berjalan ke Emmaus, saat berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Mereka kembali memberitakan kepada murid-murid yang lain yang sedang takut, katanya Yesus bangkit. Dan ini harus ada di kehidupan kita. Atau mungkin seperti Maria, mereka yang perempuan itu pergi ke kuburan dan katakan, sementara dalam perjalanan dia mau ke kuburan untuk membawa rempah-rempah. Lalu mereka berpikir dalam perjalanan, siapa yang membunyikan batu yang besar itu? Kita ini perempuan, kita lemah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Belum sampai mereka ke kuburan, batu yang besar itu sudah terbunyi. Saya nggak tahu apa yang menjadi batu dalam kehidupan kita, seolah menghimpit kehidupan kita untuk tidak berjumpa dengan Yesus. Tapi saya katakan hari-hari ini ada batu-batu yang mungkin seolah kita membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Itu akan terbunyi. Amin. Atau mungkin seperti murid-murid yang bersembunyi. Dan saya percaya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak akan pernah orang bisa menutupi. Bayangkan waktu kebangkitan Yesus mau diberitakan, terus kemudian ada prajurit-prajurit yang jaga, disogok, Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak. Katakan saja dicuri murid-muridnya. Tapi enggak. Kebangkitan Yesus tidak bisa disembunyikan. Kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita pasti nyata. Amin.
Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perubahan hidup. Itu yang dikerjakan oleh kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yesus telah berkorban seperti pujian kita tadi. Aduh, luar biasa. Dan pada saat sore hari ini saya akan sampaikan beberapa hal. Mengapa kebangkitan Yesus itu penting? Kenapa sih berita tentang kebangkitan Yesus itu penting? Bagi murid-murid, bagi orang percaya, dan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Karena yang pertama, karena dengan adanya kebangkitan Yesus, maka berarti ada kebangkitan orang mati. Amin. Kalau kita mati di dalam Yesus, ada kebangkitan, dan nanti kita akan berjumpa dengan Yesus. Keluarga kita yang mati di dalam Tuhan, nanti kita akan berjumpa dengan Yesus. Coba ayat 13 kita baca. Saya bacakan ayat 13. Biar ini betul-betul menjadi dasar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika dikatakan kalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Bayangkan, Yesus tidak akan dibangkitkan. Nah, kemudian ayat yang ke-16 dikatakan di sini, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dua kali dikatakan, ditegaskan. Kalau tidak ada kebangkitan, Kristus tidak dibangkitkan. Tapi yang benar, seperti yang kita baca tadi, ternyata Yesus itu bangkit, memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, untuk menyatakan bahwa pemberitaan para rasul tidak sia-sia dan para rasul tidak berdusta. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita yang melayani Tuhan, mungkin Bapak Ibu sering juga menyampaikan renungan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia apa yang kita sampaikan. Saya katakan, saya sampaikan kampung halaman saya sudah 30 tahun lebih. Itu sia-sia. Saya melayani di sekolah kita, sia-sia. Kemarin hari Minggu berbuka puasa, siswa-siswi termasuk kami 3 hari tidak makan, tidak minum, dari hari Kamis siang sampai Minggu siang. Sampai ada yang berendam di bak mandi, Bapak Ibu, karena kepanasan mereka. Karena tidak makan, tidak minum. Dan saya katakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia semuanya, kita buang-buang waktu. Saudara-saudara yang main musik di sini, sia-sia. Pimpin pujian kita semua sia-sia. Kita jadi sia-sia, Bapak Ibu. Saya katakan lebih baik kita bekerja, kita dapatkan sesuatu untuk kita nikmati keluarga kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Coba perhatikan, saya akan bacakan di ayat 14a. 14a dikatakan apa? Supaya kita mengerti hal ini, supaya kita jangan ragu di dalam kita mengikut Kristus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia firman Tuhan disampaikan. Sia-sia siswa masuk sekolah kita ratusan orang. Sia-sia yang Paulus yang meninggal itu. Tapi mereka tidak. Hanya hidupnya jadi contoh. Jadi Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Yesus. Amin. Tetap di dalam Yesus ada sukacita. Ayat 15, saya bacakan di ayat 15. Ayat 15 dikatakan, lebih daripada itu kami berdusta, ternyata berdusta terhadap Allah. Memberitakan Yesus bangkit, ternyata Yesus tidak bangkit. Berbohong kepada Tuhan, memuji Tuhan di sini kita nyanyi memang sukacita, tapi kita berbohong. Karena Tuhan tidak lakukan itu.
kepercayaan atau iman orang Kristen tidak sia-sia. Amin. Karena Yesus bangkit menyatakan bahwa iman Bapak Ibu, kepercayaan Bapak Ibu tidak sia-sia. Haleluya. Kenapa tidak sia-sia? Karena kita akan diselamatkan. Nanti akan ada perayaan kebanggaan kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini yang kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan nanti juga kita akan peringati tentang ketua Roh Kudus dicurahkan seperti pujian kita tadi. Itu yang membuat kita kuat menghadapi situasi dalam kehidupan kita. Yesus naik ke surga, Dia tidak biarkan kita. Dan itu buktinya Dia menampakkan diri kepada banyak orang sebelum itu, supaya orang percaya bahwa sungguh-sungguh Yesus itu bangkit. Dan orang yang percaya kepada Yesus tidak sia-sia. Orang yang melayani Yesus tidak sia-sia. Yang memimpin pujian di sini, mungkin yang nyapu, tidak sia-sia. Nanti kita akan lihat. Di ayat 14b saya bacakan dulu. 14b di situ dikatakan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah kepercayaan kamu. Ternyata tidak sia-sia kepercayaan kita, Bapak Ibu. Tetap percaya kepada Yesus. Ayat 17a. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita tetap berdosa. Kenapa? Yesus yang kita percaya tidak ada sesuatu yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi saat Dia bangkit, menyatakan bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita itu adalah Yesus yang bangkit, yang mengampuni dosa kita. Ini yang perlu kita taruh dalam kehidupan kita. Nah, itu seperti saya katakan tadi, kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita, dasar kepercayaan kita kepada Tuhan, dasar apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Makanya dikatakan, saya bacakan satu ayat dulu di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Kolose pasal 3. Jadi jangan ada di antara Bapak Ibu yang merasa rugi dalam kita melayani Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Saya ingin kita baca sama-sama ayatnya. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Amin. Luar biasa, baru saja memuji Tuhan. Betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita cuma mencari perhatian dari orang lain, yang ngapain? Tapi kalau kita lakukan kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya selalu katakan Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan itu, kalau kita mau, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat orang-orang yang melayani Tuhan mengalami sukacita. Oke, saya lanjutkan yang keempat. Untuk menyatakan bahwa dengan kebangkitan Yesus, dosa orang-orang percaya kepada Yesus sudah diampuni dan pasti memperoleh hidup yang kekal. Yang saya katakan tadi tidak sia. Kenapa? Karena kita akan memperoleh
hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita tidak usah pusing dengan hal-hal yang terjadi. Memang akan terjadi demikian. Dunia tidak akan semakin baik. Tapi kalau kita tetap percaya kepada Yesus, pasti ada pemeliharaan. Amin. Pujian kita katakan tidak akan meminta-minta. Kenapa? Karena Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puja adalah Yesus yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Oke. Saya bacakan ayat 17b supaya jelas. Ayat pokok kita tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 17b dikatakan begini. Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus sudah dibangkitkan rupanya kematiannya tidak ada gunanya. Kematian Tuhan Yesus itu sebenarnya untuk menebus dosa kita. Dan kebangkitannya itu adalah memberikan kemenangan bagi kita. Tapi kalau dia tidak bangkit, maka kita tidak memperoleh kemenangan. Kita mesti tetap hidup dalam dosa. 18. Demikian binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Pada sudah capek-capek Bapak Ibu melakukan segala sesuatu, tapi tidak ada gunanya. Dan yang terakhir adalah untuk meyakinkan bahwa orang percaya kepada Yesus adalah orang yang beruntung. Amin. Kita adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada dalam pertolongan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Dan perhatikan yang terakhir, Dia akan menjemput kita. Dia akan membawa kita di mana Dia berada. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Saya bacakan di ayat 19. Ayat 19 dikatakan demikian. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita paling malang Bapak, dari semua orang, paling sial. Karena percaya kepada Yesus yang mati, kita memuji Tuhan, kita berkorban, tapi Yesus tidak bangkit. Tapi kabar baiknya di ayat 20. Saya ini kita baca sekali lagi ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulul dari orang yang telah meninggal. Amin. Kebangkitan Yesus adalah salah satu pengajaran mendasar. Saya kata-kata dasar iman kehidupan orang percaya. Dasar pelayanan semua hamba Tuhan, semua yang melayani Tuhan, termasuk Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak bangkitkan Bapak Ibu, ngapain kita buang-buang waktu? Ngapain kita susah-susah? Karena ada orang katakan, ada yang tidak percaya, orang Saudi katakan Yesus tidak dibangkitkan, dia tidak percaya Bapak Ibu. Orang Farisi lagi, dia katakan bukan Yesus yang mati. Jadi yang mati itu bukan Yesus, dia ada penggantian dan tidak ada kebangkitan. Tetapi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, dia berjumpa dengan Yesus pada saat penampakan diri, maka itu yang memberikan kekuatan kepada mereka di dalam mereka mengiring Tuhan. Sehingga ada yang disiksa, ada yang dimasukkan penggorengan, macam-macam dilakukan Bapak Ibu. Tapi mereka tetap bertahan di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus, mereka tahu Yesus bangkit dan Yesus itu akan datang kali yang kedua untuk menjemput mereka dan untuk memberi upah kepada mereka. Demikian pun dengan kita. Amin. Haleluya. Kalau begitu, mengapa kebangkitan Yesus menjadi dasar iman dan kepercayaan serta menjadi dasar pelayanan kita? Sekali lagi, saya berikan 3 hal. Mengapa kebangkitan Yesus
menjadi dasar iman, kepercayaan, dan pelayanan kita. Yang pertama, supaya Bapak Ibu sungguh-sungguh di dalam melakukan pelayanan, sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah melalui kebangkitan Yesus, kita memiliki iman dan pengharapan yang pasti, dan iman kita tertuju kepada Yesus. Iman kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada orang lain, tetapi kepada Yesus yang sudah mati, sudah bangkit, dan menyatakan diri kepada kita. Ini yang memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu. Saya katakan tadi, saya berdoa supaya mungkin Bapak Ibu di mana, mungkin sementara Bapak Ibu di rumah, ada sesuatu yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dalam sedang ketakutan, bingung, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang kerjakan Yesus melalui firman Tuhan. Dan biarlah itu nyata di dalam kehidupan kita, nyata di dalam kehidupan saya. Sekali lagi, melalui kebangkitan Yesus, kita memiliki iman dan pengharapan yang pasti bahwa kita pasti diselamatkan. Amin. Kita pasti diselamatkan. Jadi sekali lagi, jangan tinggalkan Yesus. Yang kedua, saya gak usah baca ayat-ayatnya. Yang kedua, kita memperoleh kepastian akan kebangkitan dan keselamatan yang kekal karena telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita memiliki kepastian akan kebangkitan dan keselamatan. Kita juga akan dibangkitkan. Keluarga kita yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Amin. Tetap berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya katakan, jangan tinggalkan Yesus. Hanya di dalam Yesus keselamatan kita. Apapun yang terjadi. Dan yang terakhir adalah apa yang kita lakukan dalam Yesus tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan di dalam Yesus tidak sia-sia. Sehingga di Kolose katakan tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seolah kamu berbuat untuk Tuhan dan bukan manusia. Dari Tuhan kamu akan memperoleh itu. Saya tidak tahu upahnya Bapak Ibu, tapi upah yang kita terima dalam kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita hikmat untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, sehingga kita dapat dimampukan untuk melakukannya dengan baik. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca, saya katakan tadi, apa yang kita lakukan dalam Yesus tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58. Kiranya hal ini terus memotivasi Bapak Ibu semua di dalam mengiring Tuhan, di dalam melakukan pelayanan, tetap setia kepada Tuhan. Kita baca sama-sama di 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Keluarga kita diberkati, kita diberikan kesehatan. Saya katakan tadi, kita diberikan hikmat untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita sedang mengalami. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore hari ini memberikan kita semangat untuk terus setia kepada Tuhan, karena Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita imani, Yesus yang kita layani adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dan
Doa saya seperti saya katakan tadi, biarlah dalam kehidupan sehari-hari kita Yesus menampakkan diri kepada kita. Amin. Sehingga kesaksian dari Bapak Ibu, oh ternyata Tuhan itu nyata, tidak seperti yang dikatakan orang. Datang ke pribadi kita, mungkin tidak ada dalam sejahtera, tapi Yesus mungkin melalui firman Tuhan atau melalui sesuatu dikatakan kepada kita, damai sejahtera bagimu, jangan gelisah. Itu Tuhan itu luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian kita hari ini. Firman Tuhan dan kita akan masuk dalam perjamuan. Kita nyanyi pujian dulu, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita nyanyi pujian ini dulu dan kita akan masuk dalam Anak Allah, Yesus namanya. Mari Bapak Ibu bantu dulu. Kita nyanyikan pujian ini dulu, lalu kita masuk dalam perjamuan. Sehingga kalau ada di antara kami yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang mengalami
masalah, berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, sucikan kami, khususnya kami pelayan-pelayan-Mu. Layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi pujian darahnya amat kuasa. Haleluya.
kita. Inilah darah Yesus yang dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur kepada Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih buat tubuhmu Yesus. Terima kasih buat darahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat akan pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami, yang melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu Yesus, yang memberikan kekuatan kami dan kami mengiring Engkau. Dan kami terus percaya bahwa Engkau bangkit demi keselamatan kami. Amin. Haleluya. Engkau bangkit yang memberikan kepastian keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau bangkit dan itu menyatakan bahwa apa yang kami lakukan di dalam Yesus tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan yang boleh kami nikmati. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh karena tubuh dan darah Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita berikan. Pengumuman seperti biasa, hari Minggu Pesta Rumah Tangga. Gue gak ada pahlawan yang itu rato. Bukatin. Minggu Pesta Rumah Bukatin, dan hari Rabu kita kembali praktis seperti biasa dengan pengumuman. Kita jangan lupa untuk Gembala dan kami Subari dan Bapak Tengki yang berbaring di rumah sakit, supaya Tuhan untuk menjamah menyembuhkan. Mari kita duduk kebaikan kita, kami akan berdiri, mari kita naikkan syukur, mari kita Ferry.
buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, untuk ada di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu yang memberikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami akan pengorbanan di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan sudah memberkati kami semua. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, khususnya buat Ibu Gembala. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan di dalam nama Yesus. Biarlah hamba terus membimbing umat di tempat ini setia. Biar dia terus memuji, memuliakan nama Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga Engkau dipuji, dipermuliakan di usia yang sudah lanjut ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak membiarkan hamba-Mu. Demikian pun seluruh anak-anak cucu mereka, hamba Tuhan Engkau tolong dimanapun mereka berada. Biar mereka juga tetap berharap kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah pemelihara, penyembuh kami. Juga Pak Supari, kami berdoa saat ini saudara berbagi besar itu Engkau tolong ya Tuhan, Engkau jamah apa yang dialami saat ini. Kalau Engkau sudah menolong di hari-hari yang lalu, saat ini juga Engkau nyatakan mujizat-Mu. Kami bersatu hati bersama dengan umat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, dan itu akan menjadi kesaksian bagi umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, khususnya dalam keluarga dan juga saudara-saudara yang lain juga yang kami tidak sebutkan namanya. Tuhan, Engkau juga jamah Tuhan, biar Engkau pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, suatu saat kami berkumpul kembali bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat seluruh umat Tuhan yang sudah datang memuji, memuliakan nama Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan berkati semua, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, apapun yang dilakukan mereka, Tuhan berkati. Adakah perbedaan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Dan mereka boleh melihat bahwa sungguh kami yang percaya kepada-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi, Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkati anak-anak mereka yang sedang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan, sehingga umat di tempat ini makin hari makin melihat pertolongan yang luar biasa, dan mereka juga boleh menyaksikannya kepada orang lain. Dan orang lain datang kepada Tuhan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, sebagaimana Tuhan sudah mengantar mereka datang ke tempat ini. Demikian pun Kau pimpin dalam perjalanan mereka, baik naik kendaraan, jalan kaki, dimanapun mereka berada. Perlindungan, penjagaan Tuhan menjadi bagian mereka semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita pulang bersama-sama, membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat itu. Dan semua yang berkat itu katakan,